Saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong dan omon lainnya. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari pernah dalam satu diskusi bilang bahwa penegakan hukum di era Prabowo adalah suatu omong kosong, omon-omon. Ya saya setuju karena penegak hukum yang merupakan garda terdepan di sistem hukum negara kita adalah kepolisian. Sementara banyak sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ketika terjadi suatu tindak pidana misalnya, polisi pun selalu lambat bertindak. Kritik kemudian dilakukan agar Kapolri Listio Sigit segera dicopot. Tapi apa mungkin Prabowo mau mencopot Listio Sigit sementara dia dianggap sangat berjasa memenangkan Prabowo di pilkada kemarin. Jadi adalah omong kosong kalau penegakan hukum akan berjalan dengan baik selama Kapolrinya masih Listio Sigit. Jadi lebih baik segera dicopot agar negara ini benar-benar negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, agar menjadi negara yang tertib dan bisa membasmi para koruptor. Kalau tidak ya bangsa ini akan tetap dipandang negatif oleh bangsa-bangsa lain. Jangan memandang bahwa investor yang tidak mau menanamkan investasi di IKN atau investasi-investasi lainnya di Indonesia bukan karena mereka hanya mempertimbangkan pertimbangan ekonomi dan finansial, tapi juga mempertimbangkan aspek hukum di negara ini yang banyak sekali terjadi ketidakadilan, ketidakpastian hukum. Nah, sehingga kalau Kapolrinya Listio Sigit tetap dipertahankan oleh Pak Prabowo, ya jangan kaget kalau bangsa ini akan begini-begini saja. Ya hati-hati jangan sampai nanti periode berikut Presiden Prabowo yang jadi finalis posisi RT. Ya kita tentu berharap itu tidak terjadi ya. Oleh sebab itu Pak Presiden Prabowo, tunjukkanlah ketegasan Anda sebagai seorang mantan Jenderal TNI. Bapak saya juga TNI loh, pangkatnya cuma ya pangkat bintara biasa lah, tapi tegas gitu, tidak mau diatur-atur oleh orang-orang yang buruk perilakunya. Lah Anda sebagai seorang jenderal kok masih mau diatur-atur oleh mantan presiden yang buruk perilakunya seperti Jokowi. Jangan cuma sangar di pidato gitu kan. Bahkan banyak yang mengkritik pidato Anda pada saat masih jadi calon presiden sampai sudah jadi presiden itu sama saja gitu. Tidak ada bedanya. Kan harusnya kalau sudah jadi presiden pidatonya beda dong, bahwa bukan lagi bahwa saya akan membasmi koruptor, tapi saya sudah membasmi koruptor ini, koruptor itu. Nah, seperti itu yang membedakan gitu, antara pidato Anda sebelum jadi presiden dan sudah jadi presiden. Sehingga jangan terkesan seperti macan podium gitu, tapi faktanya sebenarnya adalah kucing yang takut sama tikus sosis arti. Ya mohon maaf Pak Prabowo, ini agak kasar karena memang kami yang konsen di bidang hukum merasa kok apa yang kami pelajari tentang ilmu hukum itu dalam prakteknya tidak sebagaimana mestinya gitu. Bahkan undang-undang dasar atau konstitusi yang sangat kita hargai, kita hormati, justru dipermainkan oleh oligarki, misalnya di kasus Pagar Laut Tangerang, dan dipermainkan oleh aparat kepolisian sendiri yang marak terjadi pungli gitu. Sampai kemudian muncul lagu bayar, bukannya sadar diri dan introspeksi diri, malah menyuruh vokalis band grup
apa namanya, Sukatani itu meminta maaf dan men-take down itu. Nah, ini kan kacau gitu. Ya semoga Pak Prabowo cepat sadar ya bahwa menyimpan barang bekas dalam rumah itu lama-lama menjadi sarang tikus. Jangan membiarkan duri tumbuh di dalam pemerintahan Anda. Segera membasmi duri-duri itu, segera buang barang-barang bekas dalam sistem pemerintahan Anda, supaya Anda akan menjadi presiden yang terbaik dan bisa mensejahterakan masyarakat dan bisa menciptakan keadilan dan kepastian hukum di bangsa.